Retna Aryani, dan bersama saya adalah Kepala SMA Negeri 4 Purwokerto, yaitu Bapak Wasono Ardi Saputro MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran bersama beliau. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta bantuan nih Bapak berbagi ilmu tentang pengambilan keputusan yang mungkin sudah dialami atau dijalani oleh Bapak selama mengampuni sebagai kepala sekolah. Sudah berapa tahun ya Pak? Untuk kepala sekolah 3 tahun lebih. Sebelumnya sudah apa langsung di SMA 4 atau sebelumnya sudah? Sebelumnya kepala SMA 4 di SMA 1 Rawamangun mulai tahun 2000. Selama ini kan tentu saja dalam mengambil kebijakan atau peraturan yang sudah dijalankan itu kan tentu saja tidak mulus gitu ya, ada hal-hal yang tidak sesuai ataupun lika-likunya gitu. Nah, bagaimana cara Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mungkin contoh dilema etika atau rujukan moral? Ketika kita sebagai pemimpin di sebuah satuan pendidikan di SMA 4 ini pasti ada masalah-masalah yang tadi terkait dengan masalah dilema etika dan rujukan moral. Kita tahu bahwa kalau terkait dengan rujukan moral itu kan kita pasti ada yang sesuatu yang benar dan salah ya, benar dan salah. Tapi kalau untuk yang dilema etika itu kan ada kepentingan yang sama-sama benar ya, sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan. Oh ya, keduanya seimbang lah ya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Otomatis kita juga harus mengidentifikasi, menganalisis apakah itu termasuk dari dilema etika atau juga tadi seperti itu. Pasti kita identifikasi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya dalam menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus mana dari dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara menjalankan untuk pengambilan keputusan itu Pak? Ya, berarti terkait dengan masalah dilema etika ya. Pengalaman saya selaku kepala sekolah itu biasanya kita menggunakan stakeholder, khususnya di tim manajemen sekolah, yaitu biasanya dari wakil kepala sekolah, kemudian PLT, KPU. Kalau di sini kan ada masih PLT, dari KPU, wali kelas, bahkan kadang ada juga dengan PK, seperti itu. Diberikan tim manajemen. Ya, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau langkah-langkah yang selama ini kami ambil, yang jelas yang pertama itu kan kita melihat adanya mengenal dulu antara nilai-nilai, apakah nilai-nilai dalam kita sekolah itu apa, kemudian fakta-fakta yang terjadi ketika kita mau mengambil sebuah katakanlah masalah usul tadi ya, itu mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan situasi. Nah, terkait dengan dilema etika tadi ya. Terus kalau secara teori ya memang kita harus menguji itu dulu, diuji apakah itu benar atau tidak sebagainya, baik dari uji legal, kemudian regulasi, intuisi, publikasi maupun uji dolar panutan, seperti itu. Nah, kemudian juga harus diuji dengan paradigma yang benar, lawan benar, kemudian melakukan prinsip resolusi, investigasi, dan baru nanti kita membuat sebuah keputusan bahwa nilai kebajikan mana atau yang sama-sama benar mana yang kita harus ambil, seperti itu. Baru nanti kita setelah kita lihat keputusannya apa, baru kita refleksikan, dan ya otomatis kita juga akan melihat apakah keputusan itu nanti tepat
sasaran atau tidak. Jadi seperti itu. Kalau hal apa saja yang selama ini sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Jadi mungkin ada hal-hal penting yang harus diambil dalam keputusan itu kan ada beberapa prinsip. Nah, kemungkinan apakah Bapak menerapkan prinsip tersebut? Ya. yang jelas ada 3 prinsip itu yang perlu kita jalankan. Itu yang prinsip pertama itu dilihat dari hasil berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan dan rasa peduli. Jadi 3 prinsip ini sebenarnya ketika kita akan mengambil sebuah keputusan itu harus memperhatikan 3 hal tersebut. Hasil akhirnya nanti bagaimana sih, pas apa enggak, kemudian ini sesuai dengan aturan apa tidak, atau yang ketiga berbasis rasa peduli, ya, peduli itu. Ya. Nah ini penting sekali untuk menghasilkan tadi keputusan yang tepat sasaran. Kemudian untuk tantangannya apa nih Pak untuk mengambil keputusan di dalam juri etika? Karena juri etika kan benar lawan benar gitu ya. Biasanya kalau sampai viral itu kan waduh ini ternyata nanti gimana nih kalau sampai viral, apakah akan ada muncul hal baru atau tidak, itu yang sekarang yang sudah dijalankan. Tantangannya itu apa untuk pengambilan keputusan di dilema etika? Tantangan yang paling utama sebenarnya kan ada rasa ketidakpuasan pasti. Jadi ada rasa ketidakpuasan terhadap ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita mengambil keputusan A, antara A sama B. Kalau kita mengambil dua-duanya sudah sama-sama benar kan, kemudian sama-sama baik kan. Nah, ketika kita memutuskan kita ambil A, pasti ada yang B, pasti ada tantangan yang paling besar adalah ketidakpuasan. Jadi bagaimana caranya nanti kita menjadikan hal tersebut itu menjadi sebuah ya karena ini harus diputuskan, kita harus berani untuk memutuskan inilah yang terbaik, seperti itu. Biasanya ada suatu kasus tentang dilema etika. Nah, kalau ada hal yang misalkan mendesak gitu, apakah tadi kan sudah disebutkan bahwa harus ada kolaborasi dulu antar waka atau stakeholder atau manajemen, kemudian sementara kasus ini harus segera selesai, apakah nanti itu biasanya Bapak menyelesaikannya atau mengambil keputusannya itu langsung di tempat atau menunggu dulu, atau ada jadwal khusus misalkan apa dulu untuk mengambil sebuah keputusan, misalkan ketika kita harus mengambil keputusan, sebenarnya kita harus melihat dulu bagaimana sebuah kasus-kasus itu dilema etikanya itu termasuk mudah atau kompleks dulu. Kalau mudah biasanya langsung. Seketika itu juga misalkan ketika tadi kita katakanlah memilih B sama C gitu. Nah karena ini sifatnya tidak mudah, tidak kompleks gitu, ya langsung kita putuskan saja. Tapi kalau untuk kasus yang kompleks ini juga harus diperhatikan juga, tidak harus kita memutuskan sendiri. Misalnya ada kasus-kasus yang katakanlah yang perlu pemikiran, pengambil keputusan kan dampak lebih ke luar. Nah maka kita kan bisa memerlukan di tim manajemen setelah yang kita lakukan, misalnya dari wakal, kemudian dari KTU kalau SMA 4 ini, atau juga kadang-kadang jual guru BK atau wali kelas, bahkan bisa jadi kita rapatkan rapat-rapat khusus gitu. Tinggal kalau jadwal kalau di kompleks ini ya memang perlu perlu gerak yang cepat, tetapi tanpa meninggalkan dari tim tadi ketika memutuskan gitu. Untuk yang selanjutnya Bapak, di sekolah ini biasanya kan ada seseorang atau anggota atau kelompok atau faktor-faktor yang mendukung keputusan yang akan diambil itu menjadi lebih mudah. Kira-kira itu dalam faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya di kasus yang dilema etika ini? Yang mempermudah saya selaku kepala sekolah itu kan membuat program sebuah kegiatan, sebuah masalah atau sebuah apapun, baik dari Buku Soekarno dan yang khususnya itu dilema etika ini tadi, itu sekolah kita sudah mengatakan ada 3 kalangan: komunikasi, koordinasi,
dan kolaborasi. 3K itu penting sekali ketika kita akan mengambil keputusan dan melibatkan tadi tim dari sekolah. Jadi kalau tadi di komplek kita melibatkan, yaitu tadi kalau ada masalah yang di komplek bisa melibatkan wakil, melibatkan KPU, kemudian melibatkan BK, wali kelas, bahkan juga orang tua atau komite. Dari hal-hal yang telah Bapak sampaikan tadi, apa pelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman ketika memutuskan untuk mengambil keputusan dari kasus yang bentuknya itu dilema etika? Iya, yang jelas secara teori kita dan memang kita sudah praktekkan itu beberapa hal yang tadi saya sebutkan di depan itu 9 langkah itu juga harus kita perhatikan, kita katakanlah kita laksanakan. Yang tadi terkait dengan masalah 9 langkah untuk penyelesaian etika itu tadi ya. Kemudian yang kedua itu memang harus diuji sih, diuji. Kemudian juga dengan melakukan 3 prinsip yang tadi yang saya sudah sampaikan di depan. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Ya, terima kasih. Selamat sukses selalu ya dia untuk budaya terima. Terima kasih Pak Adi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Diana Mariani, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Karana Sini. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 2 Purwokerto. Pada kesempatan kali ini beliau akan berbagi ilmu dengan kita mengenai. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Carangkap Sultan Sadi, Kepala SMA Negeri Purwokerto. Dan mungkin ada bisa saya bantu dengan Oke Pak, ini mau sharing-sharing saja. Saya minta pengalaman Bapak bagaimana cara mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang tentang benar dengan benar atau disebut dengan istilah dilema etika, atau bagaimana mengidentifikasi tentang kasus-kasus tentang kejutan moral Bapak. Jadi kalau kita bicara kasus atau masalah yang bersifat dilema etika, itu adalah masalah-masalah yang katakannya adalah antara suatu kebenaran dengan kebenaran yang lain. Dalam posisi ini tentu kita tetap harus menjatuhkan pilihan, walaupun sama-sama benar, satu pilihan mana yang diambil ya, untuk kepentingan yang lebih luas. Tapi kalau sifatnya bersifat moral, ini sebenarnya tanpa deteksi sih. Ini adalah deteksi mana yang benar dan yang salah ya, tentu apapun keputusannya harus diambil yang benar ya. Sehingga itu lebih mudah proses pengambilan keputusannya, walaupun konsekuensi dari pengambilan keputusan itu ya tidak selalu ringan ya, dua-duanya bisa juga berdampak yang berat ya, terutama apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak tulus ya di dalam Selanjutnya untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, bagaimana cara Bapak untuk bagaimana Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama yang menyangkut tentang benar-benar atau yang disebut dengan dilema etika ini, karena mengandung nilai kebajikan yang sama baik gitu. Bagaimana Pak? Ya, ketika kita mengambil keputusan atas masalah yang bersifat dilema etika, karena dua-duanya baik ya, tetapi
harus salah satu diambil dan bisa berdampak kepada pihak yang dirugikan. Sedangkan pihak yang dirugikan ini sebenarnya juga seandainya keputusannya membela yang bersangkutan ini juga tidak menimbulkan masalah ya, karena sebenarnya tidak salah. Oleh karena itu ketika kita mengambil ini ya kita tahap-tahapnya atau waktu pengambilan keputusannya harus dipikirkan agar mempertimbangkan juga pendapat-pendapat orang lain ya. Di sekolah ini ada media tata usaha, terutama kasubag TU-nya, ada juga para guru, ada juga wali kelas, ada PK ya. Mereka semua itu kami libatkan untuk mengambil keputusan yang sulit, apalagi keputusan yang bersifat dilematis. Terima kasih Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya kalau bicara langkah-langkah ini satu persatu harus diterapkan ya. Jadi pertama ketika kita mengambil keputusan, kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan itu. Apakah pertentangan itu dalam hal ini sama-sama benar atau antara benar dan salah ya. Tapi kan itu dua hal yang memang harus kita ambil. Kita kenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang ketiga, kita melakukan pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah ini bisa melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, ya, kemudian uji publikasi, kemudian uji anggota. Selanjutnya kita melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Setelah ketemu pengujian benar lawan benar, harus tetap kita ambil yang salah satunya, gitu ya. Kemudian kita melakukan prinsip resolusi. Selanjutnya investigasi opsi relevan. Baru kemudian kita buat keputusan. Setelah keputusan diambil, kita melakukan proses evaluasi ya. Lihat lagi keputusannya, kita refleksikan, dan sambil kita lihat apakah kita perlu mengambil keputusan yang berikutnya atau kita mempertahankan keputusan yang ada. Dalam menjalani atau sudah melakukan pengambilan beberapa keputusan yang sudah dilalui, tentu saja ada hal-hal efektif yang sudah diambil dalam membuat keputusan. Nah, hal apa saja Bapak yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, ada 3 prinsip penyelesaian dilema etika. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. 3 basis pikiran ini ya kalau bisa semuanya terpenuhi kriterianya. Jadi hasil akhirnya aman, secara peraturan tidak bermasalah, dan menunjukkan rasa kepedulian terutama kepada pihak yang lemah ya, supaya pihak yang lemah ini kemudian bisa ditolong ya untuk memiliki keadaan yang lebih baik. Oke. Menarik sekali Pak untuk penjelasannya. Kemudian selama ini tantangan apa saja yang Bapak alami dalam mengambil atau membuat keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ketika kita menghadapi kasus dilema etika, pertama pastikan bahwa keputusan yang diambil itu harus benar. Artinya 2 hal yang sama-sama benar, kita pilih mana yang lebih benar atau lebih bermanfaat. Nah, kemudian hal yang menariknya tentu salah satu pihak yang kemudian dirugikan ya dalam tanda kutip, tentu dia menginginkan keputusan yang berbeda, dia tidak puas. Nah, disitulah kita harus mengambil peran ya untuk bisa
memberi penjelasan, ya kan, menerangkan, gitu kan, sampai menyadarkan kepada pihak yang tidak berpuaskan tadi bahwa keputusan yang diambil ini lebih maslahat bagi kepentingan orang banyak. Gitu kan. Jadi di sini butuh keterampilan komunikasi, ya, keterampilan berbicara, keterampilan meyakinkan pihak lain. Kemudian dalam menghadapi masalah di sekolah tentu saja banyak masalah yang timbul. Nah, untuk menyelesaikan hal itu, apakah Bapak itu punya jadwal tertentu dalam menangani kasus, atau kalau ada kasus dilema etika contohnya itu langsung diselesaikan, atau mengikuti prosedur dulu atau dibicarakan dulu? Nah, itu apa dulu Pak? Biasanya bagaimana untuk prosedurnya? Tidak selalu, ya, jadwal waktu penyelesaian masalah itu sesuai dengan harapan kita. Semua orang pasti ketika menghadapi masalah itu bisa sesegera mungkin diselesaikan. Tapi mengambil keputusan sesegera mungkin itu juga berisiko pada keputusan yang tidak tepat atau menimbulkan masalah yang lebih besar untuk pelanggaran. Pada intinya saya tidak punya penjadwalan bahwa masalah itu hadir, masalah itu diselesaikan pada waktu tertentu, apakah satu sehari, sebulan, dan sebagainya. Bahkan kita juga tidak selalu memahami bahwa, tidak selalu menyadari bahwa satu langkah atau satu peristiwa kemudian menimbulkan masalah. Ya. Kadang-kadang yang juga tidak bermasalah justru menjadi masalah. Kadang yang awalnya dianggap bisa menimbulkan masalah ternyata justru tidak bermasalah. Jadi masalah itu sebaiknya selesai secepatnya. Faktor apa saja yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan masalah-masalah, terutama masalah-masalah yang bentuknya adalah dilema etika? Ya, semua masalah itu timbul akibat adanya komunikasi yang tidak sesuai, tidak cukup. Maka untuk mempermudah pengambilan sebuah keputusan dan juga memastikan bahwa pengambilan keputusan itu tidak menimbulkan masalah selanjutnya, yang paling penting adalah saling komunikasi. Pengalaman apa saja yang bisa Bapak petik untuk mengambil keputusan terutama tentang dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan sebuah kasus dilema etika membutuhkan tahapan-tahapan penyelesaian. Tahapannya bisa saya katakan ada 3. Yang pertama adalah 9 langkah dalam penyelesaian kasus dilema etika tadi yang tadi sudah saya terangkan. Kemudian yang kedua, pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian yang ketiga, melakukan 3 prinsip penyelesaian dilema. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih untuk segala ilmu dan sharingnya kepada saya. Semoga sukses selalu, jaya selalu untuk SMA Negeri 2 Purwokerto. Ya, terima kasih, ya, semangat juga itu ya. Ada program Guru Penggerak sebagai salah satu upaya yang bersifat maju ya dari Kementerian Pendidikan ini, betul-betul menjadikan pendidikan yang kita cita-citakan tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.